Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walahu ma sakana bil laili wan nahar was samiul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu, malam Arba tanggal 25 bulan Sya'ban 1445 Hijriah sebagaimana diumumkan oleh takmir tadi. Insyaallah kita akan memasuki Ramadan malam Senayan, malam Isnin tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 10 ke 11 tanggal 10 bulan Maret 2024. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, rasa gembira ulun hari ini tarang alam semesta. Ulun apabila di rumah kada memakai nih, digurunumi orang, oh kenapa kada dipakai jar? Kayak anak pakai tarang benar sudah. Operasi kedua hari Jumat tadi, alhamdulillah luar biasa. Tulisan halus-halus enteng benar lagi. Hari cuma bejujuna membaca kada kawajua. Ya. Kemudian bergembira pula rasa sholat Jumat malam ini jamaahnya luar biasa di Masjid Al-Khairat. Ulun ingin sampaikan sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi ini hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ruqyal mimbar, ruqyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqyal mimbar. Ujar Abu Hurairah. Ulun bacakan dulu hadisnya. Kenapa ulun bawa hadis ini? Karena sudah beberapa tahun terakhir ini, akhir Sa'ban ada tandingan hadis ini. Hadis ini sahih, ada tandingannya. Dan tandingannya itu palsu. Hadisnya mirip benar. Jadi supaya kita jangan tersalah pilih. Jangan tersalah pilih. Ujar Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Faqala amin, amin, amin. Lain amin nang itu lain. Kita sudah selesai. Naik 3 langkah. Jadi mimbar Nabi itu 3 tingkat. Amin selangkah, amin selangkah, amin selangkah. Faqila lahu ya Rasulullah. Imbah tuntung Nabi menyampaikan nasihatnya, Nabi turun. Faqila lahu ya Rasulullah, maka berkata kepada Nabi sahabat. Apa kata sahabat? Ma kuntu tasna'u hadza. Ya Rasulullah, kenapa pian menggawi kayak tadi tuh? Kenapa pian membaca amin 3 langkah 3 kali? Kayak itu maksudnya. Ma kunta tasna'u hadza. Kenapa engkau melakukan itu, hai Rasul? Kemudian faqala, maka Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Qala li Jibril. Di waktu aku naik tangga tuh Jibril berkata kepadaku. Jadi sahabat yang lain tuh bertakun karena sahabat kada melihat Jibrilnya.
Malaikat itu bisa nampak, bisa gaib. Kapan Jibril nampak? Di waktu Umar bin Khattab bersama Nabi duduk bersama. Datang laki-laki pakaiannya serba putih. Kemudian rambutnya serba hitam. Duduk berhadapan lawan Nabi. Disentuhkannya lututnya ke lutut Nabi. Diandaknya dua telapak tangannya di paha Nabi. Ini kayak orang mesra benar nih. Kemudian berkata laki-laki itu, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, habarakan aku tentang iman. Itu sahabat yang hadir semuanya melihat. Terakhir itu Nabi menjelaskan tentang iman. Iman beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Umar bin Khattab berkata, "Fa'ajibna lahu antas alahu wa yusaddiqahu." Aku merasa heran non laki-laki yang datang nih. Betakun tapi membenarkan. Biasanya apabila betakun dijelaskan tuh merasa puas dengan penjelasan. Setiap bertanya, Nabi jelaskan, benar engkau Muhammad. Sehingga pada gilirannya Nabi berkata, hari ini yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Nabi sudah curiga, Nabi sudah tahu. Yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Selesai, Nabi bertanya kepada Umar, "Mar, tahukah engkau yang serba putih tadi datang, rambut hitam tadi menyentuhkan lutut?" Maka Umar berkata, "Allah wa Rasul alam, ulun kada tahu bujuran wahai Rasul." Maka Nabi katakan, "Innahu Jibril yu'allimuka din." Jibril mengajarimu agama. Piragah batakun, makanya mbah batakun dibujurakannya. Itu mengajarimu agama. Artinya di Jibrilnya ini datang berbentuk manusia. Nah, hadis yang kita ceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang hadir di masjid kadang-kadang melihatnya. Cuma ada keanehan, mata asna'u hadza, kenapa pian melakukan itu hai Rasul? Selangkah, amin. 2 langkah, amin. 3 langkah, amin. Sampai Nabi naik ke atas mimbar. 3 kali mengucapkan amin. Maka Nabi SAW berkata, Jibril berbisik di telingaku di waktu aku melangkah yang pertama. Apa kata Jibril? Arghamullahu anfu abdun au ba'da dakhala Ramadan falam yaghfirallah. Celaka, rugi besar orang yang tidak mendapat pengampunan Allah padahal dia masuk dalam bulan Ramadan. Ramadan ini bulan apa? Bulan maghfur, bulan pengampunan. Kadang minta ampun aja kita diampuni. Orang yang banyak meminta ampun dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Jibril, rugi hai Muhammad. Celaka orang yang masuk Ramadan tapi kadang mendapat pengampunan dari Allah taala. Maka waktu aku melangkah pertama, ucapan Jibril tuh ku aminkan, amin. Tahu sahabat sudah. Ya Rasul, langkah kedua pangpian amin pulang. Ujar Nabi, berbisik pulang Jibril. Summa raghima'an pu'abdun aw ba'da adraka walidayhi aw ahaduhuma lam yadkhullahu Allahul jannah. Celaka orang yang hidup berdampingan dengan orang tuanya, baik atau salah satu atau keduanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, seterusnya. Celaka orang yang bapaknya, mamanya bersamanya nang sudah tua-tuaan nih. Ini kada kita kadang mendampingi anak, kada anak kadang mendampingi kita mendampingi anak. Karena kita sudah paling kadang berumur 50 ke atas, 60 ke atas, sudah anak dan cucu. Celaka orang yang berdampingan hidup dengan kedua orang tuanya. Au ahaduhuma,
Atau salah satu daripada keduanya. Abahnya meninggal berarti hidup bersama mamanya meninggal berarti hidup bersama bapak. Apa celakanya? Hadirnya orang tua di rumahnya tidak mampu menghantarkan dia ke surga. Padahal orang tuanya mampu menghantarkan dia ke surga. Orang tua mampu mengantarkan ke surga, bapak-bapak. Bagaimana orang tua kita mengantar ke surga? Dengan doanya. Doa kedua orang tua menjadikan orang itu masuk surga. Amin jarku ujar Nabi. Pada langkah kedua. Naik lagi pada langkah ketiga. Amin apalagi wahai Rasul? Jibril berbisik pulang. Berarti berapa kali Jibril membisiknya? 3 kali. Kenapa jadi berbisik? Penderan Jibril kada kedengaran. Jibrilnya kada kelihatan. Penderannya kada kedengaran. Ceritanya sampai lon kita hari ini. Fakultu summa qala rogema ampun abdun au ba'da zakarta indau falam yusalli alaika fakultu amin. Celaka hai Muhammad. Orang yang mendengar namamu tapi dia tidak tergetar untuk bersalawat kepadamu. Amin, ujar Nabi. Tupang 3 kali aminnya. Nah, ulun angkat hadis ini, ada tandingan harinya beredar. Masih ada di HP ulun nih. Masih ada di HP nih hadis tandingannya. Masuk ke HP, ke kajian ibu-ibu, hadisnya sama. Hadisnya sama. Cuman masalahnya berbeda. Di waktu Nabi naik mimbar pertama, langkah pertama, Jibril berbisik, celaka orang yang memasuki Ramadan kecuali sebelumnya dapat ridho dari kedua orang tuanya. Redaksinya mirip tapi artinya lain. Yang kedua, celaka orang yang sebelum masuk Ramadan belum sempat saling memaafkan suami istrinya. Aku amin akan jojar Nabi. Amin. Tapi aminnya nih palsu. Hadisnya palsu. Kemudian yang ketiga, celaka orang masuk Ramadan. Sebelum masuk, kada sempat berrelaan lagi lawan tetangga, jiran, sahabat handai taulannya. Amin. Bapak, apabila masuk nih ke WA pian, ke grup pian, jangan umpat pian orang mengirim makan, karena sama dengan menyebarkan hadis palsu. Tandingannya nih kayak bagus pak ya. Isinya celaka orang kada dapat ridha orang tua memasuki Ramadan. Kan sebelum masuk Ramadan tuh harus minta ampun dulu lawan orang tua. Nang namanya minta ampun tuh setiap saat. Jangan menunggu hendak bulan puasa. Jangan menunggu Idul Fitri, Idul Adha. Ampun maaf kita setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Mbak itu celaka pulang orang masuk Ramadan. Nang kada sempat berrelaan laki bini. Insya Allah kada ulunannya masuk. Ulunnya dikirimi oleh ibu-ibu jamaah kita juga. Bujur kau Ustaz hadisnya ini. Ulun kirim balik nang bujur nang ini hadisnya jar ulun. Nang sahih itu hadisnya. Nah, apa nang sahih itu? Nabi SAW katakan, celaka orang yang masuk Ramadan sampai akhir kada mendapat pengampunan Allah. Artinya tidak terbetik dalam jiwanya, tidak terucap oleh lidahnya, tidak terangkat oleh 2 tangannya untuk menadahkan kepada Allah, ya Allah, hamba minta ampun. Kada sempat terucap sebulanan itu. Sehingga dia tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan pun bulan Ramadan, bulan apapun yang namanya minta ampun, Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan waktu istighfar itu yang paling bagus, wa yastaghfiruna bil ashar, meminta ampun menjelang waktu sahur. Artinya Allah Ta'ala menyuruh minta ampun bulan puasa bulan puasa aja kah? Bukan. Allah menyebut menjelang waktu sahur itu nisbah waktu. Jika bulan Sa'ban minta ampunnya seperti bersahur, seperti waktu kita bersahur. Pukul berapa tuh yang nyaman benar? Jam 3, jam 4 sampai azan subuh.
Al-Quran 2 kali menyebutkan apabila minta ampun bulan apa aja pada bertepatan dengan waktu sahur. Minta ampun kepada Allah. Di luar bulan Ramadan, minta ampun diampuni. Kajian beberapa malam di Ahmad Dahlan sudah ulun kisahkan tentang manusia yang paling buruk di muka bumi. Saling buruknya Allah abadikan keburukannya dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Dia mengaku Tuhan yang maha tinggi. Siapa tuh? Fir'aun. Fir'aun kadang menantang Allah Ta'ala lagi, kadang mengerjakan, kadang meninggalkan perintah Allah lagi. Fir'aun menyayangi Allah Ta'ala. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Maka ulun katakan mencari manusia seburuk Fir'aun mungkin kedada. Ya, anggap aja Namrud sekelas lawan Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab tingkatnya di bawah setingkat daripada Fir'aun. Ini bukan orang-orang buruk-buruk nih. Bukan orang buruk-buruk. Kenapa ulun katakan demikian? Di dalam surah Yunus Allah menceritakan taubatnya Fir'aun. Taubatnya Fir'aun. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya bukan untuk bertaubat. Dikejar oleh Fir'aun, dia ingin membunuh semua pengikut Nabi Musa dan Nabi Musanya. Pada saat Nabi Musa habis jalan, belakang Fir'aun, depan laut, samping laut, apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa? Allah maha penolong. Ujar Allah, Musa pukullah laut. Nabi Musa kan kenal dengan yang kada pernah berpisah lautnya apa? Tongkat. Jangan nambah tongkat dipadahkan Nabi Musa lain. Cuma Nabi Musa punya tongkat. Nabi Musa punya tongkat. Musa pukul itu laut. Dipukul Nabi Musa laut. Maka laut itu terbelah. Al-Quran menceritakan. Laut terbelah. Di tengah nih jadi jalan. Jadi banyu itu tersisih. Alhan pada wali Allah Ta'ala lagi. Kan kita sering mengesahkan kalau karamat wali berjalan di musim hujan. Berjalan di banyu, Kadang-kadang kita mengagung-agungkan karamat itu berlebih-lebihan. Kalau Nabi Musa, lautnya terbelah. Dan Nabi Musa berjalan Nabi Musa. Sampai ke tengah laut. Nabi Musa, Fir'aun memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Menyasahi juga lewat jalan laut terbelah. Tapi Nabi Musa sampai ke seberang, Fir'aun sedang berada di tengah laut. Di tengah laut. Perintah lagi dari Allah untuk memukul kembali. Pukul lagi. Maka laut itu tergenang lagi. Apabila tergenang, maka Fir'aun dan pengikutnya berada di dalam laut. Lautnya namanya Laut Merah. Banyunya pindah kada habang pang waktu melihat dikasih tahu. Laut Merah. Timbul tenggelam. Apa ngarannya? Pengikutnya habis. Meninggal. Fir'aun masih hidup. Mungkin sekali lagi masuk tenggelam. Air laut sudah sampai ke leher. Maka Fir'aun berkata, Ya Allah ya Rabb, hamba bertuhan kepadamu, hamba beriman kepadamu. Hamba beriman kepada Tuhannya kaum Bani Israel. Bapak, ingat, Bani Israel, tolon Israel itu beda. Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa. Kalau Israel, ya yang Yahudi. Yang ada di Israel sana. Nama sebuah negara lah. Saya beriman kepadamu ya Allah. Saya beriman kepada Tuhannya kaum Bani Israel. Pengikut Nabi Musa. Kemudian akhir dari ucapannya apa? Wa ana minal muslimin. Ya Allah, hamba jadi orang Islam. Bapak melihat ayat ini, berarti apa agamanya Nabi Musa?
Apa? Islam. Islam agama yang terdahulu. Agamanya Nabi Musa. Peristiwa Firaun 4.500 tahun yang lewat. Kemudian Allah jawab itu taubatnya Firaun. Al-ana wa qad asaita qablaka wa kunta minal mufsidin. Firaun hanya reja kahi kembali taubat. Mun kita dudukan, ada kawan datang, hanya reja kah datang, berarti datangnya terlambat kata dahulu kah? Terlambat artinya Firaun hanya reja kau kah bertobat. Jawaban Allah ini kata ulama tafsir, sebesar apapun dosa Firaun itu akan Allah ampuni jika taubatnya tidak terlambat. Tapi jika terlambat, jangan pun Firaun. Manusia hari ini bertaubat tapi terlambat tetap ditutup. Pintu taubat itu kan ditutup. 2 penutupan pintu taubat itu. Pertama, pada saat napas sampai ke tenggorokan. Yang kedua, pada saat matahari terbit di sebelah barat. Itu sudah parak benar kiamat. Tapi napas sampai ke tenggorokan, ini kiamat kita. Kiamat perorangan tiap hari pengumuman di Al-Jihad sana. Taubat akan diterima kecuali sudah ditutup pada saat sampai yughargir, sampai ke tenggorokan. Coba Allah Ta'ala mengulur-ngulur waktu tuh nah. Kemaksiatan 20-30 tahun, 40 tahun kita kerjakan. Kada tahu diri dalam bekerja berusaha. Rezeki suburnya luar biasa. Apa aja jadi duit. Apa aja jadi harta. Tapi belum bersyukur waktu itu. Terus Allah timpakan sakit. Sakit. Terbaring sudah di atas pembaringan 5 tahun. Bangun dibangunakan. Makan dimakani. Kencing BAB ditolong anak dan istri. Makanya ibu-ibu yang lakinya stroke dirawat dengan baik, pian ganal pada laki pian pahalanya. Sebaliknya nang kayak itu juga, apabila bininya nang stroke, lakinya menolongi. Jangan meninggalkan. Kemudian di saat yang kritis seperti itu, minta ampun Pak. Masih terbuka pintu taubat. Parut masih kembung kempis nih, keluar oksigen masuk. Tangan masih bisa bergerak. Masih diterima. Masih dibuka pintu taubat. Artinya waktu diulur-ulur oleh Allah supaya kita minta ampun. Supaya kita bertaubat. Kenikmatan dunia sudah kita nikmati sekian puluh tahun. Tapi jika taubatnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan, maka pintu taubat ditutup. Bapak-bapak, kita sering menyaksikan penjahat besar. Kada ada kemaksiatan kecuali digawinya hari-hari. Sakampungan tahu si dintu penjahat besar. Kemudian jatuh sakit sekian tahun. Kemudian mati, terbelalak mata kita melihat mantan penjahat itu mampu dengan fasih mengucapkan La ilaha illallah. Adalah penjahat yang bisa mengucapkan La ilaha illallah itu. Kalau kejahatannya masih ada, kada mampu mengucapkan itu. Tapi manakala kejahatannya dihapus oleh Allah, maka dia diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana Allah bisa menghapus? Karena permohonan ampun. Karena taubatnya. Seorang Yahudi mati diajak Nabi masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi mengangkat kedua tangan. Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah. Bagi engkau ya Allah menyelamatkan Yahudi ini daripada api neraka. Apa yang dilakukan sebelum itu? Kada ada kisah nangaran Yahudi. Kalimat syahadat itu pun diucapkan pertama. Dan terakhir, karena setelah itu
Kada sempat lagi mau ucapakan yang lain. Matinya setelah itu. Usairim bin Ashal, seorang jawara Quraisy, pengatur taktik perang yang sangat luar biasa. Menjelang sebuah peperangan, dia datang kepada Nabi, menyatakan, ya Rasul, bimbing ulun hendak masuk Islam. Maka dibimbing oleh Nabi, diislamkan. Setelah diislamkan, Usairim berkata, ya Rasul, izinkan saya ikut peperangan yang akan datang. Peperangan yang tidak lama lagi tuh, dia ikut. Nabi izinkan dia. Nabi izinkan dia. Kemudian dia ikut berperang. Ketangkasannya dalam berperang di waktu dia belum Islam dimanfaatkannya. Qadarullah, Allah menjanjikan dia gugur pada perang itu. Maka gugurlah pada perang itu. Mati. Matinya mati apa? Mati syahid. Karena masuk Islam sebelum berperang. Abu Hurairah yang Islamnya terlambat. Abu Hurairah kan terlambat Islamnya. Tahun ke-6 Hijriah baru masuk Islam. Abu Hurairah itu orang Taif yang pertama kali masuk Islam. Orang Taif dulu menolak Islam. Abu Hurairah pertama masuk Islam. Kemudian dia dakwahkan ke Taif keislamannya. Tahun ke-8 Hijriah orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk orang yang melempari Nabi dengan batu masuk Islam. Artinya Nabi berdoa 3 tahun sebelum hijrah agar orang Taif itu beriman. 11 tahun doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jenazahnya Usairim bin Ashal ada di hadapan Nabi, maka dikatakan apa? Inilah sahabat Nabi yang masuk surga tanpa pernah sholat sekalipun. Ibu-ibu jangan mengambil nang kada sholatnya. Tuh kada sholat masuk surga. Ini hanya raja Islamnya. Kita sudah 60 lebih. Maka Nabi katakan orang yang baru masuk Islam tuh kayak mawaladathu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan. Amr bin As, ya Rasul berbaiat ulun hendak masuk Islam. Amr bin As tuh masuk Islamnya 1 tahun lebih belakangan daripada anaknya Abdullah bin Amr. Abdullah masuk Islam lebih dulu daripada bapaknya. Amr minta dibaiat oleh Nabi. Begitu Nabi siap untuk membaiat, Amr menarik tangannya. Oh ya Nabi Amr, apa yang kamu lakukan? Kata Amr, ya Rasul, anak betakun dulu. Lamun hari ini ulun masuk Islam, kayak pagawian ulun yang menyembah berhala, minum minuman keras, berjudi, berzina. Sebelum Islam tuh apa? Kayak apa itu? Kayak apa? Maka Nabi katakan, ala ya'lamu annal Islam yahdimu ma kana qablah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Mar, kada tahukah ikam? Sesungguhnya Islam itu menghapus yang telah lalu. Menghapus yang telah lalu. Kemudian salah seorang sahabat Nabi juga, keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah itu? Istri Nabi. Hakim. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama, lupa ngaran bapaknya, namanya Hakim. Dia seorang yang dermawan sebelum masuk Islam. Suka memberi, suka membantu. Kekaya marinanya juga. Marinanya kan Khadijah. Manusia paling kaya, wanita paling kaya. Pada saat dia wafat, kada ada lagi yang bisa diwariskan kepada anaknya. Hartanya habis, diberikan. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam nih penolong di waktu belum Islam. Setelah masuk Islam, sifat kedermawanannya tuh diteruskannya. Kemudian setelah diteruskannya, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun yakin sifat kedermawanan ulun sesudah masuk Islam nih, pasti Allah lipat gandakan. Sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100 biji, 700 kali lipat.
Tapi ya Rasul, yang ingin ulun tanyakan kedermawanan ulun sebelum masuk Islam. Amal ibadah ulun membantu sesama manusia sebelum masuk Islam. Ujar Nabi, semua kebaikanmu kepada manusia sebelum Islam itu menjadi investasimu, wahai Hakim bin Hizam, di akhirat. Asal jangan menyembah berhala. Menyembah berhala kan ada investasi. Dosanya diampuni. Inilah Islam, Bapak-bapak. Inilah Islam. Agama kita membuka pintu taubat Allah Ta'ala. Jika kau datang kepadaku berjalan kaki, aku akan songsong kamu dengan berlari. Hadis qudsi, Pak. Kita datang kepada Allah santai. Kita ini banyak santai. Kadang mau datang kepada Allah tuh begitu cepat. Aku songsong kedatanganmu. Aku lari menyongsongmu, kata Allah. Saking responnya Allah Ta'ala kepada orang yang mau bertaubat. Maka celaka, kata Nabi, orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak sempat minta ampun dan tidak mendapat pengampunan. Artinya apa yang kita persiapkan sebelum Ramadan itu tiba, mulai hari ini. Biasakan setiap hari dan kadalawas. Nabi 100 kali sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang Nabi baca. Seperti yang didengar oleh Imam Ahmad dari seorang tukang pembuat roti. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali sehari. Kada banyak. 15 menit selesai. Apalagi waktu bulainya tertinggal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma jangan kecepatan. Kecepatan aksaranya hilang. Stak apa? Islam itu mengutamakan apa? Ahsanu amala. Ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik. Yuk kita mempersiapkan diri untuk bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Seiring dengan terjadinya caci mencaci nang kada saling ampihan nih. Caci mencaci kada saling ampihan. Mun kada sudah sampai game over kada saling ampihan kan caci mencaci. Jadi ini sedang sudah minta ampun bertaubat, bukan menyuruh taubat berjamaah, masing-masing kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung apa? Mumpung Allah masih memberikan kesehatan. Inilah nikmat Allah yang baru, Pak. Nikmat Allah yang baru. Sore tadi, siang tadi jamaah nelpon, Ustaz pian berjalan kau aja lah. Oh jalan berjalan gagah aja. Makan kuat aja. Habis asar tadi diundang orang akikah, kambing bana dihantam kepalanya lagi. Dijulung. Ini kada mau pulihkan oleh habis asar nih. Langsung ke sini aja. Jadi minta maaf aja, kiri kanan mungkin ada bau kambing. Kuat aja. Tapi ulun menangis beberapa malam, Pak. Menangis beberapa malam setelah operasi mata pertama. Mengenang nikmatnya sujud di tengah malam itu. Nyamannya sujud di tengah malam. Tapi untuk sementara 4 minggu jar dokter jangan sujud. Tambah lagi mata nang kiri 4 minggu lagi. Jadi para hari raya kan hanya kawa sujud. Artinya insya Allah untuk kultum ulun isi. Tarawih duduk nang kayak biasa. Lintuhut kah nang sakit? Kada lintuhut nang sakit. Kada boleh sementara menunduk. Ayo aja dokter sidin tahu urusannya. Jangan melawan. Amun di rumah ulun kada memakai ini aja sangiti orang nah. Paham aja pian nang sangit tak? Pakai kacamata ulun pakai ya, masuk ke mobil ulun lepas, mata ulun sudah tarang benar, alhamdulillah. Nah, ya kita syukuri itu semua. Mungkin banyak kesalahan kita, kelalaian kita, kekurangan kita, kedurhakaan kita kepada Allah Ta'ala. Solusinya minta ampun. Datang Ramadan, minta ampun. Yang kedua, raghima anfu abdun au ba'da adrakal balidai au ahaduhuma lam yadkhulul jannah. Celaka seorang hamba
Celaka seorang hamba yang hidup bersama kedua orang tuanya. Au ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya. Kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan, kada mampu mengantarkan dia ke surga. Ya, apa belum tuntung lagi nih. Aja. Pengamat dulu kita sambung. Di situ ajan hanya kita bahas. Jadi celaka seorang yang hidup dengan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya yang tidak mampu menghantarkannya ke surga. Imam Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lahir 21 Hijriah. Di waktu kematian meninggal ibunya. Dia menangis. Muridnya protes. Ya Syekh, oh guru, membaca kita, pian melarang kami kada boleh menangisi kematian. Tapi kenapa pian mati mama pian menangis? Kata Imam Hasanul Basri, aku tidak menangisi kematiannya. Tapi sejak hari ini kunci surga terlepas dari tanganku. Kada ada lagi kunci surga di tanganku. Adanya ibuku bersamaku, itulah kunci surgaku. Ini berlandaskan kepada hadis yang sahih. Allah Ta'ala memadahi cih pun kada boleh. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada keduanya cih. Coba Pak, renungi apa garang cih. Kata-kata yang kada tapi banyak bermakna, tapi sedikit ada melecehkan. Ah, bah, umpamanya. Itu melecehkan, itu pun jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Abu Hurairah melihat dua laki-laki mesra, bergandengan tangan, berjalan. Tapi kata Abu Hurairah, ini kada bakawan nang duanya, karena umur berbeda. Abu Hurairah bertanya, nang tua umurnya sekian, nang anum umurnya sekian. Bolehlah umpamanya ulun ukur-ukur 71 lawan 17 itu kan kada mau berkawan. Amun 17 paling 20 kawan. Salawe paling jauh benar. Ini jauh benar. Ditanya Abu Hurairah anak mudanya, siapa kawan ikam nang pina mesra? Maka dia katakan, hadza ini abahku wahai Abu Hurairah. Abah ulun wahai Abu Hurairah, mesra berjalan nah lawan orang tua. Aku nasihatkan kepadamu 3 macam, kata Abu Hurairah, jika kamu bersama orang tuamu. Yang pertama, la tusmihi bismi. Jangan kamu panggil namanya. Anak nang memanggil ngaran kuitan, panggilan besisi, itu anak kada beradab. Abdullah ngaran abahnya. Dol, kesini Dol. Itu kada beradab. Ahmad umpamanya, Mat, sini Mat. Kada beradab itu. Jangan panggil namanya. Jangan panggil namanya. Panggilan itu nong paling nikmat maka kita kawa. Cuma apabila kita menggunakan itu, lalu pian orang Arab kah? Kada. Abi, Ummi, itu panggilan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang abah jua, asa supan aku dikio abi jana abah. Padahal abahku yang terhormat, abahku yang tersayang, ibuku yang tersayang, itu abi Ummi. Kemudian kata Abu Hurairah, jika kamu berjalan berdua, jangan berdahulu, jangan didahului kuitan tu berjalan. Lamun ini kada melanggar kita Pak, tapi orang tua kita kadang-kadang nang tahu diri. Nak, abah kada tahu tujuan orangnya kemana, abah di belakang aja, ikam di muka. Kayak itu kala, ini kada durhaka. Tapi lamun sarba piragah tahu, bisa durhaka. Pian kada sompat papandar bahaya ulun nang tahu, wow ini bahaya. Apabila menemukan satu tempat, duduk satu dalam perjalanan ini. Kata Abu Hurairah, jangan kamu duduk lebih dulu sebelum orang tuamu duduk. Adab yang luar biasa yang kita anggap itu enteng. Ini yang diajarkan tentang orang tua. Ibadah yang tertinggi, yang ibadahnya berhubungan dengan manusia,
ketakwaannya berhubungan dengan manusia adalah taat kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, menghapus syahadat, menghapus sholat, menghapus puasa, menghapus zakat. Apa pang lagi nang dapat? Malam ya uqali walidayhi. Inni asyhadu an la ilaha illallah, kata sahabat, ulun bersahadat wahai Rasul. Kada ada syirik lagi sahadat ulun. Ulun mendirikan salat. Salatnya baik, ulun puasa. Puasanya bagus, ulun mengeluarkan zakat. Nabi memotongnya dengan kabar gembira. Fa in fa'alta dzalik, kata Nabi. Jika kamu lakukan itu, ba'asahullah ma'an nabiyyin. Kau dikumpulkan lawan nabi-nabi. Di mana kumpulan para nabi-nabi itu? Di surga. Tapi di penghujung hadis Nabi kuncinya nina, malam ya uqali walidayhi, asal engkau bukan anak durhaka lawan orang tua. Asal ikam bukan anak durhaka. Artinya apabila ikam anak durhaka, salatmu, zakatmu, puasanya, bahkan imanmu, syahadatmu akan hancur. Bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bersalawat kepada Nabi. Penutup. Aisyah radhiyallahu anha menjahit samping kanan baju Nabi yang robek. Dijahit oleh Aisyah. Kemudian Aisyah menjahit, jarumnya gugur. Biasanya jarum gugur tuh benangnya habis. Jarumnya gugur. Aisyah mencari-cari di mana jarum, gesan menjahit baju suami. Nabi datang, begitu Nabi datang masuk ke dalam rumah, maka Aisyah mudah mengambil jarum itu. Diambilnya jarum itu. Sungguh terang benderang wajahmu, hai Rasulullah. Apakah umatmu nanti hari kiamat akan menatap wajahmu? Maka Nabi katakan, semua mereka akan menatap wajahku. Illal bakhil, al-bakhil, al-bakhil. 3 kali Nabi. Kecuali orang yang engken, orang yang engken. Paham ya kalau pian engken tak? Aisyah ini ragu-ragu. Nang dimaksud Nabi engken itu apa? Mal bakhil ya Rasul. Nang pian sambat 3 kali pelit ini apa? Kata Nabi, iza dzukar isma indahu falam yusalli alaihi. Apabila namaku disebut di hadapannya, maka dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jika tidak mulut, minimal hati kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Banyak yang lagi yang hendak dijelaskan. Isa sudah sampai. Kayaknya kita sambung bulan Ramadan. Rasanya ada lah Pak Jan. Ada. Sekali barang sebulan. Demikian Bapak-bapak. Apa yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.